Haleluya, kita melanjutkan pengajarannya orang pilihan. Kita memasuki kitab Bilangan pasal ke-22. Kita akan baca bersama ayat 1 sampai ke-20 ya. Tapi nanti saudara baca semuanya. Bilangan 22 ini. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 20 bersama-sama. Sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan berangkatlah Bani Israel dan berkemah di dataran Moab, di seberang Yordan Yeriko. Dan Balak anak Sipor melihat semua yang orang Yesreel perbuat kepada orang-orang Amori. Dan orang Moab takut di hadapan bangsa itu karena mereka banyak. Maka orang Moab menjadi tertekan di hadapan Bani Israel. Dan berkatalah orang Moab kepada tua-tua Midian, sekarang jemaat ini melahap habis semua yang ada di sekeliling kita, seperti seekor lembu yang melahap habis rumput di padang. Dan Balak anak Sipor ya Raja Moab pada saat itu. Dan raja ini mengirimkan utusan kepada Bileam anak Beor di Petor, yang ada di tepi sungai negeri Bani bangsanya, untuk memanggil dia kepadanya dengan mengatakan, lihatlah, suatu bangsa telah keluar dari Mesir. Lihatlah, bangsa ini telah menutupi permukaan bumi dan dia tinggal di hadapanku. Nah, sekarang aku mohon, datanglah, kutuklah bangsa itu bagiku, karena dia lebih kuat daripada aku. Mungkin aku dapat mengalahkannya dan menghalaunya keluar dari negeriku. Karena aku mengetahui siapa yang kau berkati akan diberkati, dan siapa yang kau kutuk akan terkutuk. Dan tua-tua Moab serta tua-tua Midian pergi dan upah ramalan di tangan mereka. Dan mereka datang kepada Bileam dan mengatakan kepadanya kata-kata Balak. Berkatalah dia kepada mereka, tinggal di sini pada malam ini, dan aku akan membawa kembali perkataan seperti yang Yahweh katakan kepadaku. Dan para pemuka Moab tinggal dengan Bileam. Dan Elam datang kepada Bileam dan berkata, siapakah orang-orang bersamamu ini? Dan Bileam berkata kepada Elohim, Balak anak Sipor Raja Moab mengirim utusan kepadaku. Lihatlah, ada bangsa yang keluar dari Mesir dan mereka menutupi permukaan bumi. Datanglah sekarang, serapalah mereka bagiku. Semua aku mampu untuk berperang dengan mereka dan menghalau mereka. Dan berfirmanlah Elohim kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, karena mereka diberkati. Bangunlah Bileam pada pagi hari dan berkata kepada pemuka Balak, pergilah ke negerimu, karena Yahweh menolak mengizinkan aku untuk pergi bersamamu. Dan bangkitlah para pemuka Moab dan pergi kepada Balak dan berkata, Bileam menolak untuk datang bersama kami. Dan Balak menambah lagi dengan mengirim pemuka-pemuka lebih banyak, lebih terhormat daripada mereka. Mereka datang kepada Bileam dan berkata kepadanya, beginilah Balak anak Sipor mengatakan, aku mohon janganlah engkau membiarkan apapun menghalangi engkau datang kepadaku. Karena aku akan memberikan upah yang sangat besar, dan semua yang kau katakan kepadaku akan aku lakukan. Karena itu datanglah, serapalah bangsa itu bagiku. Dan Bileam menjawab dan berkata kepada pelayan-pelayan Balak, walaupun Balak memberikan kepadaku rumahnya penuh emas dan perak, aku tidak mampu untuk melanggar perintah Yahweh Elohimku untuk melakukan yang kecil atau yang besar. Namun sekarang aku mohon, tinggallah kamu juga di sini malam ini, dan biarlah aku mengetahui apa yang akan dilakukan Yahweh lagi dengan berfirman kepadaku. Dan datanglah Elohim kepada Bileam malam itu dan berkata kepadanya, jika orang-orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah bersama mereka, dan hanya kata-kata yang aku katakan kepadamu yang harus engkau lakukan. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh ya. Kita sangat bersyukur oleh kemurahan Tuhan.
Kita belajar, terus belajar ya. Kan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya Bileam ini ya salah satu tokoh yang sangat dikenal ya. Karena roh Bileam ini berdasarkan nubuatan Tuhan itu pun masih menguasai manusia, karena tertulis juga di dalam kitab Wahyu ya. Roh Bileam, karena itu pernah saya mengajarkan kepada saudara berdasarkan kitab Wahyu. Ada 3 roh yang berkuasa pada zaman akhir. Roh Nikolaus, roh Bileam, dan roh Isabel. Dan itu memang sekarang bekerja dengan sangat luar biasa ya. Nah, kita mengucap syukur ya. Kita berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca. Coba kita lihat ayat kelima ya. Ayat kelima dari Bilangan 22 tadi. Kita lihat ayat kelima. Raja ini mengirimkan utusan kepada Bileam anak Beor di Petor yang ada di tepi sungai, negeri Bani bangsanya. Kita lihat terjemahan LAI coba ya. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat. Saya tahu, jadi yang tadi kan kurang jelas. Tapi di King James juga nggak jelas ya. Hanya ya di terjemahan-terjemahan lain ya termasuk LAI jelas sungainya sungai apa. Jadi dia memang ada di daerah Aram, di daerah Mesopotamia sana. Ya. Di daerah Mesopotamia si siapa Bileam ini. Ya. Dan kita ya coba belajar, namanya kita belajar kan untuk mengenal semua ini. Karena jelas dikatakan bahwa Bileam ini anak si Beor ya. Anak Pak Beor ya. Nah, kita lihat di dalam 1 Tawarikh. 1 Tawarikh pasal ke-1. Ayat ke-43. Dan inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum ada raja memerintah pada Bani Israel. Bela anak Beor. Tadi kan Bileam anak Beor ya. Ini Bela anak Beor. Dan nama kotanya ialah Dinhadhaba. Bela anak Beor sama Bileam anak Beor satu bapak. Tetapi bukan orang yang sama. Ya. Tapi karena di sini dikasih lihat bahwa dia jadi raja. Jadi kita atau saya menafsirkan berdasarkan juga beberapa sejarah. Bahwa Bileam ini juga termasuk seorang yang mempunyai kedudukan yang baiklah di dalam kerajaannya. Karena kan di sini Bela anak Beor, raja pertama di daerah Edom. Ya, Edom itu Esau ya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal ke berapa itu? Pasal ke-36 ayat ke-1. Dan inilah silsilah Esau yaitu Edom. Jadi yang namanya Edom itu keturunan Esau. Ya. Esau itu anak daripada Yitzhak. Ya. Anak dari Yitzhak. Dan memang setelah kita pelajari ya, bangsa Israel ini ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ketika mereka memberontak kepada Tuhan dan tidak mau masuk ke dalam tanah Kanaan, ketika mereka tinggal masuk. Tapi begitu mendengar berita dari para pengintai yang membuat hati banyak orang Israel menjadi gentar, karena di sana mereka melihat banyak orang-orang keturunan raksasa ya, orang-orang enak keturunan raksasa. Ya, kita melihat di sini ya karena mereka memberontak atau dapat dikatakan meragukan akan kuasa Tuhan yang sanggup untuk memusnahkan orang-orang enak kalau mereka percaya.
Tetapi kenyataan membuktikan mereka memberontak sehingga akhirnya Tuhan menghukum mereka. Dan orang-orang yang pernah dihitung keluar dari tanah Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, yang berjumlah sebagaimana yang pernah kita pelajari dalam kitab Bilangan pasal ke-3 ya. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu tentang jumlahnya semua. 603.550 orang. Hanya 2 yang percaya dari semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Nah, mereka yang tidak percaya ini 603.548 orang dimusnahkan Tuhan selama dalam perjalanan di 40 tahun yang mereka, karena mereka diharuskan Tuhan keliling-keliling selama 40 tahun. Ya. Dan saya percaya itu termasuk juga yang perempuan ya, walaupun tidak disebut. Kenapa saya bilang perempuan? Ya Miriam juga mati juga. Pada tahun ke-40, kan kita sudah baca kan, pada tahun ke-40 artinya sudah tahun yang terakhir, mereka keliling-keliling, Miriam pun mati. Harun pun mati, Moshe pun mati. Ya itu belum termasuk orang Lewi. Orang Lewi yang terhitung umur 1 bulan ke atas, itu berjumlah berapa? 22.000 apa 23.000. Ya. Itu orang Lewi yang ya sudah kita pernah pelajari ya. Itu ada 22.000 orang. Ya. 22.000 orang Lewi, tapi orang Lewi dihitung dari umur sebulan. Jadi kalau kita kan boleh tafsirkan atau saya menafsirkan. Yang umur 20 tahun ke atas ya bisa aja 2000-an. Kasarnya ya. Artinya kalau kita ambil kasar orang Lewi 2000, orang yang non Lewi 603.000, ya kira-kira 605.000 laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, tidak termasuk perempuan, semua dibinasakan Tuhan selama 40 tahun. Ya, nah, itulah cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, orang yang tidak percaya walaupun orang pilihan, yang melihat mujizat luar biasa, bagi Tuhan engkau tidak percaya, engkau dibinasakan. Ya, engkau melawan, memberontak, tidak menghormati Bapa Yahweh, engkau binasa. Sama seperti Moshe kan. Moshe yang dididik Tuhan dengan sangat luar biasa pun akhirnya dia sendiri juga tidak masuk. Nah, kita melihat, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya kita melihat, kita sudah belajar. Ada beberapa hal yang memang saya ulangi. Ya, bangsa ini ketika mereka 400 tahun diperbudak oleh bangsa Mesir, ya setelah 400 tahun mereka, saya dapat pastikan, melupa siapa nama Tuhannya. Kenapa saya bilang saya pastikan? Ya karena si Moshe aja nggak kenal lagi siapa namanya. Kan dia di dalam kitab Keluaran pasal berapa ketiga itu kan. Siapa namanya kalau nanti orang-orang Israel nanya. Baru Tuhan perkenalkan dia bernama Yahweh. Ya, itu 400 tahun. Ya, mereka lupa Tuhannya. Nah kita melihat seperti apa yang tadi kita baca. Balak sendiri, Balak ini kan orang Moab. Ya. Orang Moab ini sendiri kan berkata bahwa ada ya dikatakan kalau dalam terjemahan Lukas, coba kita baca ayat keempat, Bilangan 22 tadi. Bilangan 22 ayat keempat. Berkatalah orang Moab kepada tua-tua Midian. Sekarang jemaat ini, di sini jemaat ya. Kalau dalam terjemahan Lukas dikatakan tidak lama lagi gerombolan. Gerombolan itu Raja Moab yang ngomong ya. Nah, sekarang kita lihat. Siapa itu Moab? Moab itu adalah anaknya Lot. Ya. Lot itu siapa? Abraham, Tera kan punya 3 anak. Abraham, terus si
Kita lihat ya dia. Abraham salah satunya si Haran ya. Haran ini bapaknya si Lot. Kita lihat di dalam Kejadian pasal ke berapa ini? Pasal ke 11 ayat ke 27. Inilah silsilah Terah. Terah memperanakan satu Abraham, Nahor dan Haran. Haran memperanakan Lot. Jadi Abraham yang paling tua, Haran yang paling kecil. Haran ini punya anak yang namanya Lot. Kita sudah pernah belajar ya, di sana dikatakan, matilah Haran di hadapan Terah, ayahnya. Ya, di Ur-Kasdim, negeri kelahirannya. Ya, pernah kan kita riwayat sedikit lah. Ya. Kenapa dikatakan Terah si Haran ini mati di hadapan bapaknya? Si Terah. Jadi berdasarkan sejarah atau berdasarkan kepercayaan Yahudi. Ya. Waktu itu yang berkuasa ditafsirkan adalah si Nimrod ya. Nimrod itu anak daripada si Ham. Bukan anak tapi ya kita lihat ya. Kita lihat lagi dari Kejadian pasal ke cucunya Ham ya kalau nggak salah. Kita lihat Kejadian pasal 10. Ayat 6. Ayat ke-6. Kita lihat ya. Anak-anak laki Ham, Kus, Mesir, Put, dan Kanaan. Terus kita lengkap ayat ke-8. Kus memperanakan Nimrod. Ya. Nimrod ini adalah orang yang berdasarkan firman Tuhan, adalah orang yang perkasa. Yang ditafsirkan oleh banyak orang, Nimrod inilah yang dianggap sebagai dewa matahari, ya, dewa matahari. Nah, ketika Abraham ini zaman Abraham hidup, ya kan dari Ham, Sem, Hafet, Sem, Yafet sama Ham. Ini tiga saudara ya. Saya menafsirkan mereka kembar anaknya Nuh ini. Ya. Nuh itu keturunan yang ke-10 dari Adam. Nah, berarti Ham ini, Sem, Ham dan Yafet itu keturunan ke-11. Ya, keturunan ke-11. Nah, kalau si Nimrod itu kan cucunya si Ham. Cucunya si Ham berarti dia itu keturunan, kalau si Ham itu keturunan ke-11, terus dia punya anak, dia punya cucu. Jadi 11, 12, ke-13. Si Nimrod ini keturunan yang ke-13 dari Adam. Dan dia adalah raja yang perkasa waktu itu. Ya. Pada waktu itulah dia berdasarkan tradisi Yahudi. Ya. Dia melihat Abraham ini orang yang sangat setia kepada Bapa Yahweh. Sehingga dia menguji si Abraham. Karena tadi disebut Ur Kasdim. Ur itu api. Kasdim itu ya di daerah Kasdim. Ya. Ketika si Nimrod ini menguji, kita pernah belajar ini kan. Diujilah si Abraham. Kalau engkau masuk ke dalam seperti si Daniel, teman-temannya Daniel itu masuk ke dalam dapur api. Kalau Tuhanmu Tuhan yang Maha Kuasa, ya, maka engkau akan hidup. Ya, Abraham masuk, emang dia hidup karena dia percaya Bapa Yahweh. Tetapi Haran adiknya, karena dia tidak percaya seutuhnya, mati dia. Maka itu dikatakan dia mati di depan bapaknya. Dia terbakar habis. Ya, walaupun ada kan ada orang yang memberitakan firman itu, kemudian ada yang menolak, salah seorang apologet yang menamakan diri apologet. Oh, itu nggak mungkin. Si Nimrod itu keturunan keberapa? Si Abraham keturunan keberapa? Loh,
Kenapa? Karena mereka tidak belajar firman dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan saya berani katakan kalau kita membuat lifetime mereka, si Abraham sudah mati, si Sem itu masih hidup. Kita bisa tafsirkan Ham itu juga bisa aja masih hidup. Ham ya, apalagi cucunya. Jadi apa yang dikatakan tradisi Yahudi itu kemungkinan besar benar bahwa ini terjadi pada zaman si Nimrod. Ya. Lah di sini kita lihat, ya kita lanjutkan yang tadi itu, ya. Si Lot ini, ya ketika zaman Sodom dan Gomora kan mereka pisah. Ketika Bapak Abraham ketika Bapak Yahweh memerintahkan Abraham, tinggalkan sanak keluargamu, ya. Nanti kita sudah belajar ini dalam Keluaran kitab Kejadian 12 ya. Abraham ikut perintah Bapak Yahweh, dia keluar, tetapi salahnya apa? Dia bawa si Lot. Kan Tuhan bilang tinggalkan sanak keluargamu. Tetapi dia tidak seutuhnya. Ya kita lihat lagi ya. Kita lihat dalam Kejadian 12. Ayat ke-1. Dan Yahweh berfirman apa kepada Abraham, keluarlah kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah ayahmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan ayatnya baik-baik. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan Abraham. Kita lengkap di dalam ayat ke-4 dan 5. Pergilah Abraham seperti yang telah Yahweh firman kepadanya, dan Lot pun pergi bersamanya. Jadi itu sudah kesalahan. Bisa tanggap. Tadi kan Bapak Yahweh bilang pergi tinggalkan semua. Tapi dia bawa si Lot ini. Walaupun ini keponakannya. Ya. Dan ya kalau kita baca semua kita sudah pelajari itu ya. Akhirnya karena Bapak Yahweh berjanji kepada Bapak, mereka diberkati dengan sangat luar biasa. Sehingga ternak mereka juga semakin banyak, baik dari Abraham maupun dari Lot. Akhirnya ya mereka mengambil kesepakatan untuk pisah. Ya kemudian ya Bapak Abraham kan berikan pilihan kepada si Lot. Ya, kita harus pisah, kita tidak bisa terus kumpul karena ternak kita kan semakin banyak, ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam Kejadian 13 ayat ke-9 mulai. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Silakan pisahkan dirimu dariku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Lot pun mengangkat matanya dan melihat ke seluruh lembah Yordan bahwa seluruh daerah itu seluruhnya terairi. Sebelum pembinasaan Yahweh terhadap Sodom dan Gomora. Seperti taman Yahweh, seperti tanah Mesir jika engkau masukinya. Maka Lot memilih bagi dirinya seluruh lembah Yordan, dan Lot menempuh yang sebelah timur, ya. Nah, kan saya pernah mengajarkan kepada saudara, segala sesuatu itu harus diperhatikan baik-baik, ya. Karena di atas tadi dikatakan, Bapak Abraham dari kata-katanya, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Dia nggak bilang dulu kalau engkau ke kanan, ya. Tadi perhatikan nggak? Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan, ya. Kita lihat Pengkhotbah pasal ke berapa? 10. Pengkhotbah pasal ke, ya ini sebenarnya diulang-ulang ya. Enggak jadi masalah lah. Di refresh terus. Pengkhotbah pasal ke-10 ayat kedua. Hati orang bijak di tangan kanannya, sedang hati orang bodoh di tangan kirinya. Jadi Bapak Abraham dengan hikmat Tuhan, dia bilang kalau ke kiri berarti dia orang bodoh. Saya tanggap. Dia tidak bilang kalau engkau ke kanan dulu, dia ya itulah cara Tuhan. Cara Tuhan mengatur kata-kata mulut orang pilihan. Ya, karena berbicara kanan berbicara bagus, berbicara kiri berdasarkan ayat-ayat firman ini adalah
Kalau kiri kebodohan, kanan adalah bijak. Orang yang penuh dengan hikmat, ya. Dan ketika Lot mengambil pilihannya, ya, kemudian ya dia pergi berdasarkan ayat-ayat tadi kan, sebelum Bapa Yahweh membinasakan Sodom dan Gomora. Dan kita sudah pelajari betapa di Sodom dan Gomora ternyata orang mempunyai kelakuan yang mirip-mirip ketika zaman Nuh, sehingga Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora, ya. Dan akibat kejadian itu, ya, ketika si Lot ini kan dia melarikan diri, dia tinggal sama kedua anak-anaknya yang anak-anaknya dua kan. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, ya, kita lihat di dalam kitab Kejadian, di mana Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora. Di dalam kitab Kejadian pasal keberapa ini? Pasal ke-19, ya. Ayat ke-37 dan ke-38. Ya, karena semua dibinasakan, istrinya Lot termasuk jadi tiang garam. Jadi mereka cuma bertiga, Lot sama kedua anak perempuannya. Ya, kemudian anak perempuannya ini, ya, kita lihat dari atas dulu lah. Ayat ke-31. Dan yang sulung, anak perempuannya yang sulung, yang berkata kepada yang lebih muda, ayah kita sudah tua dan tidak ada pria di tanah ini yang datang kepada kita seperti kebiasaan di seluruh bumi. Marilah kita memberi minum anggur kepada ayah kita, lalu kita berbaring dengannya supaya kita dapat meneruskan keturunan dari ayah kita, ya. Kemudian mereka melakukan hubungan sebagai suami istri dengan orang tuanya, dengan Lot. Kemudian kita lengkap ayat ke-37 mulai. Kalau mau saudara mau ini baca lagi di rumah, ya, karena kita sudah pelajari ini. Yang sulung melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menyebut namanya Moab. Ia adalah leluhur orang Moab sampai hari ini. Dan yang bungsu juga melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menyebut namanya Ben Ami. Dia adalah leluhur Bani Amon. Jadi orang Moab dan orang Amon itu kalau ditarik ke atas itu masih ada hubungan dengan orang Israel atau Abraham. Karena Lot ini kan keponakannya si Abraham. Saya tangkap, ya. Lah, bangsa yang tadi kita baca itu keturunan Moab. Ya. Keturunan Moab, dan Tuhan telah menetapkan suatu, ya, karena janji-janji ini berdasarkan firman Tuhan, ya. Tuhan tidak mengizinkan si bangsa Israel, ya, untuk berperang dengan Moab. Karena Moab dan Amon itu masih ada hubungan darah. Saya tangkap, ya. Nah, kita baca dulu Ulangan pasal kedua. Kita baca ayat ke-9. Berfirmanlah Yahweh kepadaku, janganlah mengepung Moab dan janganlah menyerang mereka, karena aku tidak akan memberikan kepadamu negeri mereka sebagai milikmu, sebab aku telah memberikan Ar sebagai milik Bani Lot. Jadi Tuhan berketetapan berkata kepada si Moshe, jangan berperang dengan Moab. Itu ketetapan awalnya, ya. Demikian juga karena tadi hubungan di atas itu dia masih ada hubungan saudara. Demikian juga dengan Amon. Kita lengkap ayat ke berapa ini? Ayat ke-19. Maka engkau akan sampai ke dekat seberang Bani Amon, janganlah mengepung mereka dan janganlah menyerang mereka, karena aku tidak akan memberikan negeri Bani Amon menjadi milikmu, karena aku telah memberikan negeri itu menjadi milik Bani Lot. Itu perintah Tuhan, ya. Berdasarkan arti namanya Moab,
ya. Moab artinya anak bapakku. Ya memang itu anak bapaknya kan. Terus Ben Ami atau Bani Amon itu bapak umatku. Artinya kalau saya nggak salah di catatan kaki itu ada, tapi di ILT kalau nggak salah ya. Di ILT edisi keberapa, keempat. Ya, ya memang itu anak-anaknya Lot. Ya. Dari anaknya juga, yaitu anaknya, yaitu juga cucunya. Tetapi ya itu ya Tuhan izinkan seperti hal seperti itu terjadi. Dahulu kok bisa? Lu dulu belum ada hukum Torah. Bisa tangkap ya? Karena dahulu itu ya suatu perkawinan bapak dengan anak itu suatu hal yang wajar aja. Karena memang tadinya dari satu kan. Dari satu jadi dua. Jadi si Hawa kan. Nah, kemudian kan kawin mawin ya antar mereka semua. Nanti setelah jumlahnya banyak baru diturunkanlah yang kita kenal namanya Torah. Baru ada larangan. Ini sama ini boleh, ini sama ini nggak boleh. Ya, Torah itu dimunculkan kurang lebih ya dari zaman Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Ya. Dari Abraham sampai ke Moshe itu sekitar 500 tahun. Ya. Karena kan dari Abraham terus perbudakan 400 tahun, tambah 100 tahun ya masa si Yakub dan masa si Ishak. Jadi perkiraannya ya 2500 tahun setelah Adam baru muncullah hukum Torah ya. Baru ada larangan karena memang jumlah penduduknya juga sudah banyak. Saya tangkap ya, jadi jangan sampai kita salah ngerti. Kok itu boleh? Ya zaman dulu boleh. Karena memang dari kan tadinya cuma satu. Dari satu menjadi sampai sekarang miliaran orang. Ya, tetapi pada akhirnya akan menjadi satu lagi. Karena kita kepalanya Yeshua, tubuhnya kita. Bisa tangkap ya. Jadi dari satu pencar banyak jadi satu lagi. Itulah cara Tuhan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihatkan cara-cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, kita coba melihat ya. Bileam ini berdasarkan arti namanya. Bileam atau Baalam ya. Balaam. Berdasarkan arti namanya itu menelan orang atau merusak orang atau menghancurkan orang. Tetapi kita harus ingat dia itu bukan nabi palsu. Saya nggak ya? Dia itu nabi. Bukan nabi palsu tapi nabi jahat. Bisa tangkap? Bisa dibedain ya. Kalau nabi palsu itu, nah kita lihat kriteria nabi dulu lah. Ya, kita sudah sering kali dengar ini kan. Supaya jangan salah, kriteria nabi itu kayak gimana sih? Nah, kita lihat di dalam Bilangan 12 ayat ke-6. Dan dia Bapa Yahweh berfirman, dengarkanlah sekarang perkataanku. Perhatikan ayat ini. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Yahweh akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan. Aku akan berbicara kepada dalam mimpi. Lu tadi kan ayat-ayat tadi Bileam kan ngomong sama Bapa Yahweh kan. Kalau ini masuk berarti Bileam itu nabi. Bisa tangkap ya. Jadi jangan sampai salah. Dia itu nabi benar berdasarkan kriteria tadi. Ya. Tetapi ya karakternya itu yang jahat ya. Dia ya kita baca ya. Supaya diteguhkan 2 Petrus 2 ayat ke-15 dan ke-16. 2 Petrus 2 ayat berapa tadi? 15-16.
Mereka telah tersesat karena meninggalkan jalan yang lurus dengan mengikuti jalan Bileam anak Beor yang telah mencintai upah ketidakadilan. Namun dia telah menerima hardikan atas pelanggaran sendiri, seekor keledai bisu yang telah berbicara dengan suara manusia. Hal itu telah mencegah apa? Kebebalan nabi. Lo kenapa Petrus bilang nabi? Ya berdasarkan Torah tadi. Ya, berdasarkan Torah yang dapat dikatakan nabi, kalau Tuhan berbicara sama dia dalam mimpi, dalam penglihatan, berarti dia nabi. Hanya Bileam ini adalah nabi yang jahat. Ya, sesuai dengan namanya, pemakan manusia. Ya. Artinya ya merusak manusia. Ya, bahkan di dalam beberapa terjemahan, ya saya sebenarnya kurang begitu setuju ya, walaupun di dalam terjemahan juga kadang dikatakan bahwa Bileam ini kita lihat dalam Yosua 13 coba ayat ke-22. Bani Yesaya membunuh Bileam anak Beor, apa? Juru tenung. Jadi orang menganggap dia seperti petenung karena dia itu nabi. Dia nabi, dia ngomong sama Tuhan berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca. Kalau orang kau berkati, diberkati. Kalau orang kau kutuki, terkutuk. Saya tanggap. Jadi seolah-olah karena dia jahat, ya dianggaplah sebagai juru tenung. Tapi dia bukan petenung. Dia itu sungguh-sungguh nabi. Kriteria nabi bilangan 12. Hanya dia ini nabi yang jahat. Bukan nabi palsu ya. Kalau nabi palsu ya dia ngarang. Oh dia dapat penglihatan, dia berbicara sama Tuhan. Nah itu padahal Tuhan gak ngomong. Nah, itu nabi palsu. Tapi kalau nabi benar Tuhan ngomong. Saudara bisa bayangkan. Ketika utusan si Balak datang, si Bileam ngomong. Tunggu ya, aku doa dulu sama Bapak Yahweh. Lu malam doa, Bapak Yahweh datang. Kasih tahu, nanya siapa itu yang datang. Ya, itulah kriteria nabi berdasarkan apa yang dikatakan dalam bilangan 12 tadi. Loh Tuhan datang. Tuhan datang. Tetapi bukan artinya bahwa semua nabi itu pasti benar, belum tentu. Bileam ini nabi seutuhnya nabi. Berdasarkan kriteria tadi. Tetapi dia nabi yang jahat. Dan kriteria nabi seperti ini berdasarkan kitab Petrus tadi maupun dalam kitab Wahyu ya, karena seperti yang saya katakan tadi ini 3 roh yang berkuasa di tengah dunia saat ini, termasuk roh Bileam ini. Kita lihat di dalam Wahyu pasal kedua ayat ke-14. Namun aku mempunyai beberapa hal terhadap engkau bahwa di situ engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Bileam. Yang mengajarkan kepada Balak untuk memasang sandungan di hadapan anak cucu Israel. Agar memakan yang dikorbankan kepada berhala dan melakukan percabulan. Ya. Bileam ini ya karena namanya jahat, dia itu mencari ya dengan talenta yang Tuhan berikan sebagai seorang nabi, ya talenta itu dia manfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi. Ya sekarang kan banyak juga terjadi. Banyak orang yang menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan, dipakai dengan mujizat-mujizat luar biasa. Tetapi tujuannya bukan untuk mewartakan firman untuk membangun iman orang, tetapi hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Karena itu dicela sama Tuhan. Ya. Ya dalam kitab Petrus tadi kan juga dikatakan. Petrus itu adalah orang yang termasuk rasul yang dikasihi. Ya. Jadi kita melihat sangat luar biasa Tuhan mau menyingkapkan kepada saudara dan saya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Bileam, kita lihat lagi dalam bilangan 22. Bilangan 22 kita baca ayat ke-18. Ini yang kedua kali orang itu datang ya.
Berangkatlah Bani Israel berkemah, ayat 18. Dan Bileam menjawab dan berkata kepada pelayan-pelayan Balak, walaupun Balak memberikan kepadaku rumahnya penuh emas dan perak, aku tidak mampu untuk melanggar apa? Perintah Yahweh Elohimku. Jadi dia percaya Bapak Yahweh. Dia itu memang nabinya Bapak Yahweh, tapi dia bukan orang Israel. Ya. Dia itu berdasarkan yang tadi kita baca di dalam ayat kelima, dia itu dari arah sungai Efrat sana, daerah Mesopotamia. Ya, ya kalau saya boleh tafsirkan ya di daerah yang dahulu Bapak Abraham kan juga asalnya daerah-daerah sana. Ya, nah kita melihat di sini ya Tuhan mau memperlihatkan kepada kita, ya. Bileam itu seutuhnya nabi. Bahkan dia katakan kan, dia nggak bisa melawan Yahweh. Yahweh itu Tuhan saya. Dan Bapak Yahweh ya memang Tuhan izinkan orang diberikan talenta. Dengan karunia sebagai nabi. Dengan karunia melakukan mujizat. Ya sesuai dengan pengakuan si Balak. Kalau engkau mengutuki orang terkutuk, engkau berkati orang diberkati. Tuhan izinkan semua itu terjadi bukan berarti Balak ini ada orang yang baik di mata Tuhan. Karena pada akhirnya kan dia binasa. Ya, dibunuh sama orang Israel. Nah, kita melihat cara Tuhan ya. Karena semua ya ini kan berguna buat kita. Karena Tuhan sudah mengingatkan di dalam kitab Wahyu bahwa Bileam ini pun berkuasa sampai saat ini. Banyak orang yang punya pengurapan sebagai seorang nabi, mempunyai talenta-talenta seorang nabi, seorang pelayan Tuhan dengan berbagai macam talenta, melakukan mujizat, melakukan berbagai macam tanda ajaib, ya. Tetapi bukan itu ukurannya, ya. Tetapi Tuhan mau kasih lihat bahwa pada akhir zaman itu memang itu ada sampai saat ini. Dan Tuhan mengajak saudara dan saya hati-hati. Ya. Kita melihat betapa orang yang seperti ini masih Tuhan pakai. Bahkan sampai saat ini. Bahkan kan Tuhan bilang kepada walaupun pada akhirnya ya Tuhan izinkan dia pergi. Ya. Dia pertama kan Tuhan sudah larang jangan pergi. Tapi utusan kedua akhirnya Tuhan izinkan pergi. Tapi Tuhan kasih lihat ketika dia ya berangkat naik keledai, ya Tuhan sebenarnya punya rencana untuk membunuh dia. Ya ketika dia naik keledai, keledai melihat malaikat. Malaikat dengan pedang terhunus, keledainya minggir. Sampai berapa kali, 3 kali, akhirnya si Bileam juga terjepit. Ya karena ketakutannya si keledai ini. Ya, akhirnya si keledainya ngomong kan sebagai suatu peringatan. Ya, dan hal-hal seperti itu kita melihat. Kadang orang yang diurapi seperti itu. Ya. Dengan talenta-talenta yang luar biasa ngomong sama Tuhan, kita berdoa belum tentu Tuhan datang malamnya kan. Loh ini kan jelas, tunggu semalam ya, aku mau dengar Tuhan ngomong apa. Loh Tuhan datang ngomong. Berarti betapa luar biasanya ya, bahwa seorang nabi seperti ini pun ya masih Tuhan izinkan ada. Demikian juga artinya dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena semua berdasarkan apa yang telah kita pelajari. Semua ini diizinkan Tuhan. Semua ini ditulis oleh Tuhan. Itu berguna buat kita yang hidup pada zaman akhir ini. Ya, dan saya melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ada beberapa hal yang kita bisa petik. Ya.
Kalau ya memang dari satu sisi kita melihat Bileam ini memang seorang nabi yang mempunyai karakter yang jahat. Ya. Tetapi kita melihat dia tetap berusaha, kalau kita baca baik-baik, mentaati apa yang Tuhan katakan. Aku hanya akan berbicara apa yang Tuhan katakan. Dan memang Tuhan perintahkan begitu, aku akan menaruh kata-kataku di mulutmu. Jadi walaupun karena Doeg dia punya keinginan untuk mengutuk bangsa Israel, ya, tetapi apa yang keluar bukan kutukan, tetapi berkat yang dikeluarkan atau dinyatakan oleh si Bileam kepada bangsa Israel. Nah, satu hal yang kita lihat, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, karena waktu yang sekian lama, dua bangsa yang sebenarnya masih ada hubungan keluarga. Bangsa Moab sudah tidak lagi mengenal bangsa Israel. Ya, tetapi Tuhannya orang Israel masih tahu siapa itu orang Moab. Karena itu Tuhan tidak mengizinkan orang Israel berperang dengan orang Moab maupun orang Amon ataupun orang Edom. Kalau mereka waktu kita sudah belajar yang waktu Edom, dia nggak boleh masuk ke tanah Edom karena Edom itu kakaknya. Ya. Tetapi kita melihat dengan berjalannya waktu sekian ratus tahun, mereka sudah tidak lagi saling mengenal. Baik si Moab terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel pun tadinya saya percaya juga nggak kenal. Hanya karena Bapak Yahweh ngomong sama Moshe bahwa dia adalah keturunan Lot, ya Lot pasti masih saudara. Saya percaya dia juga sudah mengerti bahwa memang Lot itu masih ada hubungan saudara dengan bangsa Israel. Nah, kita bisa melihat di sini, ya. Dengan berjalannya waktu, bangsa Israel bisa lupa Tuhannya. Bangsa-bangsa juga bisa melupakan asal usulnya. Padahal mereka kalau ditarik ke atas kan satu bapak, ya, satu leluhur yaitu Terah, ya. Tapi kita melihat di sini itulah cara Tuhan yang luar biasa. Apa sih gunanya buat kita kan gitu, ya. Banyak orang, ya, pada saat ini bangsa Israel baru 400 tahun. Mereka juga sudah lupa nama Tuhannya. Sehingga ketika mereka atau Tuhan memperkenalkan diri kepada Moshe, ya mereka terima. Ya. Tetapi setelah beratus-ratus tahun lagi, ya, ketika mereka mulai karena pembangkangan terhadap firman Tuhan, memberontak terhadap firman Tuhan dan menyembah kepada Baal, akhirnya mereka dibuang oleh Tuhan, ditawan oleh para kerajaan-kerajaan besar, baik Media Persia, baik Nebukadnezar, Babylon, Media Persia, baik itu kerajaan Yunani, juga Roma dan berbagai macam bangsa. 2500 tahun lebih. Ya. Mereka ada di luar tanah leluhur mereka. Ya. Dan ketika waktunya genap, waktu Tuhan genap, mereka dikumpulkan kembali menjadi satu bangsa. Bukan saja mereka dikumpulkan menjadi satu bangsa, tetapi bahasanya mulai Tuhan pulihkan. Ya, nah kita melihat, ya, mereka mulai kembali memanggil nama Tuhan yang benar. Walaupun sampai saat ini belum semuanya. Belum semuanya.
Nah, kita melihat efeknya bagi orang di luar Israel. Sehingga ketika kita ya berdasarkan apa yang kita tahu, berdasarkan sejarah dan segala macamnya, ya, dari buku-buku, tulisan-tulisan, bahkan kitab suci, ya, di mana kita mulai kembali dibukakan nama Tuhan yang sebenarnya, ya. Kan kekristenan boleh dikatakan mulai masuk tahun berapa itu kan, beberapa abad yang lalu. Tapi kan nama Tuhannya macam-macam, ya, macam-macam nama Tuhannya. Tapi cara Tuhan pemulihan demi pemulihan sampai kembali nama yang kudus itu diperkenalkan. Nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah. Tetapi sampai saat ini banyak orang yang juga masih belum bisa menerima seutuhnya nama yang kudus. Dengan berbagai macam alasan. Nah, mereka menunjuk kepada bangsa pilihan. Orang Israel aja tidak memanggil nama Yahweh. Ya, kita bisa maklum kan. Tapi kalau kita balikin lagi, orang Israel sekarang ini nggak manggil Yesus, manggilnya Yeshua. Loh, kok kamu manggilnya nama yang lain? Nah, tapi itulah proses yang senantiasa Tuhan izinkan terjadi dalam rasa pemulihan segala sesuatu. Dan saya ya kalau kita saudara dengar-dengar orang-orang Israel di dalam video-video media-media sosial itu kan banyak, khususnya yang menamakan diri mesianik, banyak yang sudah memanggil nama Yahweh dan memanggil nama Yeshua Masiah. Ya, tapi saya percaya itu bagian daripada penggenapan. Ya, penggenapan yang mana? Kita baca lagi Roma pasal ke-11 ayat ke-25. Diperhatikan baik-baik ya. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, saudara-saudara. Perhatikan. Supaya kamu jangan bijaksana terhadap dirimu sendiri bahwa kekerasan hati dari apa? Sebagian Israel. Perhatikan kata-kata sebagian Israel memang masih keras. Tetapi sebagian, kalau kita berpatokan ini, sebagian sudah mulai kembali. Dan itu kan sekarang tergenapi. Sebagian yang mereka yang banyak dikenal orang sebagai mesianik, mereka memanggil Yahweh dan memanggil Yeshua Masiah sebagai Raja dan Tuhan mereka. Tetapi sebagian yang lain memang masih dikeraskan. Kenapa? Karena kita lihat ya, mana tadi? Sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa lain. Jadi ketika bangsa-bangsa lain termasuk saudara dan saya, orang yang sama sekali tidak punya DNA Bapak Abraham atau khususnya dari Yitzhak, ya, anak dari Sarah. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, yang dinamakan Israel itu bukanlah, kita harus perhatikan baik-baik ya. Kita baca ya dalam Roma pasal ke-9 ayat ke-7. Ayat ke-6 mulai. Namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Perhatikan. Sebab tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham. Tetapi apa? Melalui Yitzhak akan disebut keturunan bagimu. Artinya, kalau itu bukan dari Sarah, kalau itu dari Hagar, dari Keturah, itu tidak digolongkan sebagai Israel. Saya tangkap ya. Loh, kita sih to the point aja. Karena Yitzhak itulah anaknya si Sarah.
Ya, Sarah. Lah keturunannya ini, loh si Yitzhak ini kan juga punya 2 anak. Baik si Yakub maupun si Esau. Tetapi firman Tuhan katakan, Maleakhi pasal 2 ayat ke-1, ayat ke-2 dan 3. Maleakhi 1 ayat 2 dan 3. Maleakhi 1 ayat 2 dan 3. Yahweh berfirman, aku mengasihi kamu, tetapi kamu mengatakan dengan apakah engkau mengasihi kami? Perhatikan. Bukankah Esau saudara Yakub? Namun aku mengasihi Yakub dan membenci Esau, serta membuat pegunungan yang menjadi tandus dan tanah pusaka untuk serigala padang gurun. Jadi dari Yitzhak pun ada 2 anak. Satu si Yakub yang dikasihi, satu Esau yang tidak dikasihi. Ya walaupun ya tetap Tuhan berkati, tetap Tuhan pelihara karena mereka adalah anaknya Yitzhak. Ya, kita belajar dari apa yang tertulis bahwa ya kita ini bagian daripada orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan, sehingga sebagian dari bangsa Israel masih dikeraskan hatinya. Tetapi nanti apabila bilangan ini sudah genap, maka bangsa Israel yang sebagian akan bisa menerima. Ya, kita sudah belajar kan, Tuhan akan menaruh firman-Nya, Tuhan akan menulis Torahnya dalam hati mereka. Nah, kita sudah belajar, artinya kalau saya boleh tafsirkan, ya tanpa mereka baca firman Tuhan itu sudah tertulis dalam hati mereka. Ya kita sudah belajar ini kan, bahwa Tuhanlah yang menulisnya di dalam hati mereka. Loh kalau Tuhan sudah tulis ya pasti bisa. Kita lihat lagi. Ibrani pasal ke-8 ayat ke-10. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu. Yahweh berfirman untuk memberikan hukum-hukum ke dalam akal budi mereka. Dan aku akan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Elohim bagi mereka dan mereka akan menjadi umat bagiku. Tapi ingat yang disebut Israel itu ya Roma 10 tadi. Ya karena di Israel sekarang kan berbagai macam. Ya namanya ya KTP-nya ya warga negara Israel. Nah, tapi bukan berarti dia pasti orang Israel. Hanya yang dari Yitzhak lah. Bagaimana tahunya? Ya Tuhan sudah tahu. Ya. Nah mereka ini cara Tuhan dan waktu Tuhan akan merasakan ayat-ayat Ibrani ini. Tuhan yang akan memberikan Torahnya dalam akal budi mereka. Dan menulisnya. Kalau saya boleh tafsirkan, nggak perlu kitab suci mereka. Ya kitab sucinya sudah ada di dalam hati mereka. Ya. Nah kita melihat sini, ya kita apa yang bisa kita pelajari dari si Bileam ini. Bileam itu nabi, tapi jangan kita meniru kejahatannya. Tetapi meniru apa, bagaimana dia, kalau saudara baca di dalam bilangan 22 itu. Ketika dia mau menghadap Tuhan, dia perintahkan kepada Balakan, kamu harus siapkan ini, korban ini, bahkan 7 mesbah harus kau bikin, dengan lembu dan domba, persembahkan korban sebelum dia memohon, dia bakar korban. Kenapa? Dia seorang nabi. Dia ngerti bahwa bagaimana cara dia harus menghadap Tuhan. Dan saya percaya pada waktu itu dia belum tahu bahwa orang-orang Israel ini dia belum tahu kalau ini adalah bangsa pilihan, belum tahu. Karena itu kan di dalam ayat-ayat tadi yang kita baca bahwa kita lihat di dalam bilangan 22 tadi ayat ke-12. Berfirmanlah Elohim ke Bileam, janganlah engkau pergi bersama mereka.
Janganlah engkau mengutuk bangsa itu karena mereka diberkati. Coba kita lihat dalam LAI. Berfirmanlah Tuhan kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Bangsa ini sudah diberkati. Baru dari situ si Bileam celik matanya. Tadinya saya percaya dia nggak ngerti bahwa bangsa ini adalah bangsa pilihan. Ya. Si Balak pun nggak ngerti bahwa itu saudaranya. Ya, karena itu dia bilang gerombolan yang keluar dari Mesir. Karena mereka sudah berpisah sekian ratus tahun. Ya, dari zaman Abraham sampai zaman Mose kurang lebih 500 tahun. Yang gak ingat lagi. Ya, apalagi gak ada komunikasi di antara mereka kan. Tetapi Tuhan tahu bahwa Moab ini masih ada hubungan dengan Abraham. Karena itu Tuhan larang dalam kitab Ulangan tadi. Jangan kau berperang dengan Moab, dengan Amon, dengan Edom. Karena itu masih keluargamu. Tetapi nantinya karena bangsa ini menyembah berhala, bahkan membuat batu sandungan bagi bangsa Israel, ya Tuhan binasakan. Ya, nah, kita melihat kan kalau nanti kita baca selanjutnya, ya Bileam ini ya berdasarkan arti namanya kan dia penghancur manusia. Dia gagal karena dia mau mengutuki, ternyata yang keluar kata-kata berkat. Ya karena kelicikannya berdasarkan kitab Wahyu tadi kan. Pada akhirnya kalau nanti kita baca di bab-bab berikutnya, ya dia membuat suatu bujukanlah kepada si Moab ini untuk membuat bangsa Israel berdosa. Satu-satunya cara kalau saudara baca, ya kita sudah pelajari kan. Satu-satunya cara untuk membuat bangsa ini bisa dikalahkan. Manusia harus bisa menjebak bangsa ini terjerumus kepada penyembahan berhala. Kalau mereka nyembah berhala, Tuhannya menjauh. Tuhan yang menjauh baru bisa dikalahkan. Tapi saya percaya sekarang ini pemulihan segala sesuatu. Sehingga kita melihat zaman sekarang walaupun masih banyak di antara mereka yang belum percaya kepada Bapa Yahweh. Tetapi sebagian berdasarkan kata Roma tadi, ya, mereka mulai percaya, mulai memanggil nama yang benar. Dan itu menunjukkan tanda-tanda bahwa semua yang tertulis dalam kitab suci kita pasti akan digenapi. Nah, kita boleh mengambil satu hal yang kita lihat. Seorang nabi yang jahat sekalipun sebelum dia minta, dia persembahkan korban. Ya, dia tahu bagaimana. Padahal dia kan nggak belajar dari Mose. Kan Mose itu nggak pernah ketemu dia sama si Bileam. Kok bisa tahu dia bagaimana mempersembahkan korban? Lah kalau kita tarik ke belakang, ya kita bisa lihat lah atau ke atas kan. Saya percaya bahwa memang di depan firman Tuhan, nama Yahweh itu mulai dipanggil ketika zaman Set, ya, anaknya Adam. Tetapi saya percaya pada zaman Adam pun pasti sudah memanggil nama Yahweh. Ya, kita lihat dulu dalam Kejadian pasal ke berapa itu? Pasal keempat, ayat ke-26. Dan bagi Set seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga. Dan dia menyebut namanya Enos, maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Kenapa saya bilang pasti zaman Adam dia sudah panggil nama Yahweh. Ya.
Karena firman Tuhan mengatakan Adam adalah anak Elohim. Lihat ya. Lukas pasal ketiga. Ayat ke 38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Elohim. Anak Elohim pasti kenal bapaknya. Jadi saya percaya walaupun tertulis bahwa pada zaman Enos lah atau cucunya si Adam baru dipanggil nama Yahweh. Tapi saya percaya sejak zaman Adam pun Adam sudah mengenal nama bapaknya. Bahwa nama bapaknya Yahweh. Karena sekian ribu tahun kan dia bergaul dengan Bapa Yahweh. Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 3 bahwa ketika mereka jatuh dalam dosa, Bapa Yahweh nyamperin. Artinya sebelumnya jatuh dalam dosa pasti sering Bapa Yahweh menghampiri Adam, berbicara antara bapak dengan anak. Ya. Nah, kita melihat, kita belajar bagaimana Tuhan menghendaki hubungan yang intim antara seorang anak dengan bapaknya. Saudara dan saya ini adalah calon-calon imam, calon-calon raja. Ya, berdasarkan Wahyu menyatakan kita akan menjadi raja, menjadi imam-imam bersama dengan Dia. Ya. Lah kita harus tahu kalau nabi yang jahat aja tahu bagaimana cara menghadap Tuhan. Lah kita diajar oleh Tuhan, ya ikuti contoh yang baik. Kenapa si Bileam yang jahat itu kok mau ngomong sama Tuhan, masuk ke kamar, loh kok Tuhan ngomong? Loh kita kadang-kadang udah nangis, mungkin sudah berpuasa. Belum tentu Tuhan datang. Ya. Nah disinilah kita coba melihat dari segi positifnya. Kalau dalam tanda kutip saya katakan Bileam yang jahat sekalipun. Walaupun dia seorang nabi, dia tahu bagaimana dia datang kepada Tuhan. Dia tahu bagaimana dia harus menghadap Tuhan. Dia nggak langsung minta. Tapi dia mempersembahkan korban. Korban, pujian, dan penyembahan. Itulah yang menjadi bagian dari kita yang hidup pada akhir zaman ini. Kalau Bileam didengar, karena dia tahu caranya melunakkan hati Bapa. Artinya dia mempersembahkan korban, Bapa datang, ngomong. Walaupun Bapa tidak akan mengabulkan permintaan dia karena permintaan dia bertolak belakang dengan rencana Bapa bagi bangsa Israel. Tetapi yang kita petik, kita pun apabila kita tahu menghampiri Tuhan, persembahkan pujian, penyembahan, pengagungan. Kita sudah belajar bagaimana si Imam Harun ketika dia masuk ke dalam ruangan kudus ruang pertemuan dengan Tuhan. Jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Giring-giring atau bel-bel kecil yang ada di ujung-ujung jubahnya. Itu harus bunyi. Ya, itu ya saya menafsir itulah kewajiban kita ketika kita masuk ke hadapan Tuhan. Puji Dia, sembah Dia. Walaupun apapun pergumulan kita. Mungkin bagaimana kita bisa datang memuji Dia, ini lagi sakit hati. Lo justru sakit hati. Justru ketika hancur hati kau datang kepada Tuhan. Lah itu kalau kita namanya hancur hati kan. Kalau hancur hati kita datang sama Tuhan ya pasti Tuhan dengar. Ya, pasti Tuhan dengar. Orang yang hancur hati kan dia pasti sungguh-sungguh. Kita lihat Yesaya 66. Ayat ke-2. Tanganku telah membuat semua ini, bahkan semua hal yang ada, firman Yahweh. Perhatikan ayat ini.
Namun kepada orang ini aku akan memandang, kepada dia yang merendahkan diri dan yang apa? Hancur dalam roh dan yang gentar terhadap firmanku. Ya, dalam terjemahan Lukas di namun ini, namun kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang rendah hati dan remuk hati, yang merasa gentar terhadap firmanku. Ya, ketika kita datang dengan hancur hati, udah pasrah sekali. Tetapi jangan lupa dalam situasi apapun juga mengucap syukurlah dalam segala situasi kondisi. Naikkan pujian, naik penyembahan. Nangis di bawah kaki Bapa kita. Kalau kita sungguh-sungguh, ya kita kan nggak bisa pura-pura. Nangis di kaki Tuhan, ngadu sama Bapa kita. Kalau nabi yang jahat aja didengar, saya percaya kita anak-anaknya pun pasti didengar. Nah, kita ambil yang positif, jangan ambil kelakuan Bileamnya. Apa positifnya? Bileam tahu bagaimana cara membuat hati bapaknya lunak. Ya, sehingga dia datang, dia persembahkan korban. Ya, dan biar bagaimanapun korban itu pasti ya menyenangkan hati Bapa Yahweh. Tapi bukan berarti permintaannya si Bileam itu dia kabulkan, tidak. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita contoh datang dengan kepada Bapa Yahweh, naikkan pujian, penyembahan. Kita kan nggak mungkin persembahan korban. Korban apa? Korban pujian, korban penyembahan. Dengan hancur hati datang kepada Bapa Yahweh. Ya. Sujud di bawah kakinya, ngomong sama Bapak kita. Dan saya percaya bahwa kita belajar melakukannya dengan benar. Saya percaya kalau orang nabi besar, nabi, ya saya katakan nabi besar ya. Tapi jahat, itu aja didengar. Apalagi kita anak-anaknya apabila kita juga mau dengan hancur hati datang kepada dia. Memohon kepadanya. Pasti Tuhan kabulkan. Karena itu kita belajar dan terus belajar. Tuhan yang saudara dan saya sembah, Tuhan yang tidak berubah. Kalau dia dahulu menerima pujian penyembahan si Bileam yang jahat, apalagi saudara dan saya anak-anak adopsi yang mau merendahkan diri dan mau melakukan apa yang dia firmankan. Saya sangat percaya ya, Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab. Kalau permintaan kita positif, Tuhan pasti jawab sesuai waktu Tuhan. Bukan waktu kita ya. Sesuai waktu Tuhan. Sehingga dengan demikian kita melihat bahwa Tuhan ya senantiasa mau memberikan yang terbaik kepada anak-anak sesuai waktunya. Kita mau hidup kudus, kita mau hidup benar. Saya nggak tahu, saudara pernah nggak berdoa, Tuhan berikanku hati yang suci. Saya nggak tahu, saya sih minta ya, saya pernah minta. Seringkali saya minta Tuhan berikanku hati yang suci. Berikanku hati yang kudus. Berikanku kemampuan berjalan dalam kekudusan. Nah, kita boleh minta kan? Ya minta kan Yesus bilang. Minta. Lu tapi nggak pernah minta. Ya minta apa aja. Tapi minta yang baik. Minta yang baik yang sesuai kehendak Tuhan. Minta maka kepadamu akan diberikan. Nggak pernah minta. Ya, jadi kita belajar di sini apa yang Yesus katakan adalah penggenapan daripada Torah. Ya, orang yang jahat atau nabi yang jahat sekalipun Tuhan dengar. Ya, artinya Tuhan mau berkomunikasi dengan dia. Walaupun Tuhan tidak berkenan dia memberkati orang atau mengutuki orang yang sudah diberkati Tuhan.
Ya, dan kita harus lihat memang si Bileam nggak tahu kalau bangsa ini sudah diberkati. Tapi setelah dia tahu, kalau nanti kita baca ayat-ayat selanjutnya, ya, dia hanya mengucapkan berkat-berkat bagi orang pilihannya. Ya, karena itu saya percaya hal itu pun masih akan terjadi dalam hidup kita anak-anak Tuhan pada zaman akhir ini. Ya, kita belajar untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Tuhan yang saudara dan saya sembah, Tuhan yang senang dipuji, senang disembah. Ya minta, ya mungkin kita kelakuan kita jahat kan. Ngomong minta Tuhan berikanku hati yang baik. Ya, beri hati yang baik, berikan hati yang suci, tingkah laku yang benar, tingkah laku yang minta, tinggal minta. Tetapi harus ada kerjasama, jangan minta tapi kemudian dengan sengaja melakukan hal-hal yang tidak benar, hati-hati. Apa yang kita minta harus sejalan dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, saya percaya apabila kita minta hati yang suci, minta supaya kita mampu berjalan dalam kebenarannya, pasti itu berkenan kepada Tuhan, waktu Tuhan dia pasti berikan. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan hanya mengingatkan waktunya sudah sangat dekat. Ya, sangat-sangat dekat. Ya. Ya, kalau berdasarkan ramalan ada nabi palsu itu kan. Kan tanggal berapa? Itu memang pas bertepatan dengan hari peniupan nafiri ya. Tanggal berapa itu hari? 23 kan peniupan nafiri. Nggak tahu mungkin dia baca juga tentang peniupan nafiri. Karena banyak juga orang yang, oh ini peniupan nafiri, peniupan, wah ini waktunya. Lo lihat tanda-tanda yang lain, kan banyak tanda-tandanya. Percaya Yahweh aja belum, bagaimana? Ya. Orang Israel bisa lupa nama Tuhannya. Tapi jangan kita ikut-ikutan. Karena apa? Karena kita ini harus lebih dahulu genap baru dia bertobat semua. Karena itu kita dahulu harus digenap. Kita dulu harus mengakui dia Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdasarkan Roma tadi kan. Sebagian dikeraskan supaya kita di luar ya saya digenapi dulu. Artinya kita dahulu harus percaya Yahweh di dalam Yeshua Masih. Setelah genap bilangan ini, baru yang sebagian itu. Berdasarkan kitab Ibrani, Tuhan tulis Torahnya dalam hati sanubari mereka. Jadi jangan sampai terbalik. Karena banyak orang, oh orang Israel aja belum. Loh, kita dulu baru orang Israel. Berdasarkan firman, bukan berdasarkan kata saya. Maka itu yang sebagian itu dikeraskan. Nanti setelah kita semua mengakui dia sebagai Bapa Yahweh, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam Yeshua Masih, genap bilangannya, baru mereka menerima anugerah sebagaimana kitab Ibrani. Karena itu mari saudara maju, jangan pernah mundur apapun yang harus kita hadapi. Kita tidak pernah menghadapinya sendiri selama kita hidup di dalam kebenarannya. Haleluya, amin.